Satu di antara hal yang bisa mendorong keberhasilan seseorang dari sekian faktor adalah merawat hubungan dengan Tuhannya, merawat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ya cara kita merawat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut beberapa referensi, kemudian juga penguatan oleh para ulama bahwa satu di antara hubungan kita dengan Allah adalah sholat. Maka dapat disimpulkan bahwa ketika hubungan dengan Allah menjadi faktor yang sangat mendasar, fundamental, seseorang bisa meraih keberhasilan dunia dan akhirat, artinya kita harus merawat ibadah sholat kita. Ya, kita harus menjaga ibadah sholat kita. Seperti yang Allah firmankan. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian sholat. Sholawat itu kan jamak ya. Sholat. Wassalatil wusta dan sholat wusta waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian karena Allah dengan kunut, dengan patuh, dengan lama gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah harus jadi perhatian buat kita, bahwa kenapa Allah menyuruh kita untuk menjaga sholat kita. Karena sholat itu adalah hubungan gitu ya, kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada beberapa atau ulama, termasuk juga ya penulis-penulis kitab, buku, itu menjelaskan bahwa kita ketika sedang sholat itu kita sedang berjumpa dan kita sedang bercakap-cakap ya dengan Allah. Kita sedang meet up gitu ya. Meet up dan kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Said Qutb menjelaskan dalam tafsir fi Zilalil Quran, inna sholata silatun waliqaun bainal abdi warrabb. Sesungguhnya sholat itu adalah silatun, ya, koneksi, ya, komunikasi, waliqaun dan liqa, dan pertemuan, perjumpaan, meet up, bainal abdi warrabbi, antara seorang hamba dengan Robnya. Jadi ditegaskan, sholat itu adalah membangun relationship with God, membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika narasinya adalah kunci sukses itu, kunci berhasil itu dunia akhirat adalah merawat hubungan dengan Allah, asumsinya adalah merawat sholat. Merawat proses komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merawat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya Anda ya berjumpa dengan salah seorang pejabat, katakanlah misalnya terendah, Anda bertemu wali kota, bertemu gubernur, atau bahkan presiden, maka Anda tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu, akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk berkomunikasi dan menjaga hubungan dengan dia, dengan mereka. Gitu. Maka kita pun sama, ketika sholat dipositioningkan sebagai bentuk komunikasi dengan Allah,
koneksi, kemudian perjumpaan, meeting dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan menyia-nyiakan sholat, akan dimaksimalkan sebaik mungkin. Bagaimana sholat ini dirawat sehingga faktornya bisa jadi menjadi faktor keberhasilan, faktor X utama, the ultimate X faktor keberhasilan kita. Maka hari ini kita akan bahas kita harus segera untuk sholat dan kita no untuk menunda sholat. Sebuah narasi yang harus kita perhatikan. Jangan gara-gara mencari dunia melalaikan akhirat. Oh maaf, jangan hanya gara-gara mencari dunia melupakan akhirat dan melalaikan sholat. Narasi ini harus benar-benar dipegang oleh seorang muslim. Orang muslim yang manusia biasa. Yang manusia biasa kemudian butuh dunia. Kemudian bergerak untuk nyari dunia. Maka jangan sampai sekali lagi. Ketika punya hajat untuk mencari urusan-urusan dunia. Kemudian melupakan akhirat. Yang pada akhirnya karena lupa akhirat, lalai pada sholat, bahkan lalai pada ibadah-ibadah yang lainnya, lupa wajib zakat, lupa sedekah, lupa bersahabat dengan Quran, lupa tilawah, dan sebagainya. Ini tentunya akan sangat merugikan. Nah, satu di antara bentuk kita merawat atau mengingat akhirat ya, dengan merawat sholat, di antaranya adalah kita bersegera untuk sholat ketika azan berkumandang. Kita tidak menunda sholat. Kita tidak mendelay ibadah sholat. Segera. Ini adalah bentuk merawat hubungan, di antaranya segera. Seperti halnya seseorang karyawan, padahal dia sedang ada di jam istirahat, dia sedang menikmati secangkir kopi gitu ya, dengan cemilan yang nikmat, yang lezat, sambil menghirup udara segar, lagi enak-enaknya ngopi misalnya, dia kemudian dipanggil oleh bos, dipanggil oleh atasan, kira-kira segera memenuhinya atau ntar bos, tanggung nih lagi enak-enak ngopi ya gitu ya, atau gimana coba? Maka sejatinya si karyawan ini dia akan segera memenuhi panggilan bosnya. Dan kenikmatan saat dia sedang ngopi ditunda dulu sejenak. Dia berangkat ke tempat si bos, memenuhi panggilan si bos. Kenapa? Karena dia pertama takut disanksi, diskors, bahkan takut dipecat oleh bosnya. Kedua, karena dia punya motif lain, tanda kutip ya, ingin terpakai oleh bosnya. Ria dengan bosnya, yang pada akhirnya si bos naruh hormat, si bos kemudian respect dan apresiasi kepada si karyawan tersebut. Ini asumsi, ini analogi. Nah, sekarang adzan berkumandang, dan adzan itu notabene bukan hanya tanda waktu datangnya sholat, tapi adzan itu adalah panggilan, tanda kutip, dari bos alam dunia gitu ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan memiliki dunia. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui suara azan sang muadzin, kira-kira
Ketika kita sedang menikmati kesenangan dunia, apakah kita akan menyimpan kesenangan tersebut sementara saja, sejenak, dan kita segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bagaimana? Jangan sampai membuat Allah cemburu. Jangan sampai membuat Allah cemburu. Masa kepada si bos, si karyawan segera memenuhi panggilan si bosnya dan menunda kenikmatannya yang sedang dia nikmati, sementara pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dia diam saja. Sementara ketika Allah memanggil, dia delay pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa maksudnya? Maka ini harus jadi sebuah otokritik buat kita, bahan muhasabah diri buat kita. Jangan-jangan kita sudah terlalu banyak melalaikan ibadah. Jangan-jangan kita sudah terlalu banyak, terlalu sering melalaikan ibadah sholat. Dan ini sangat membahayakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, coba kita lihat ayatnya. Surat Al-Jumu'ah, ayat 50, ayat 9, mohon maaf. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzaril bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, segeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Konten dan konteks ayat ini sedang menjelaskan tentang sholat Jumat. Ketika dikumandangkan azan pada hari Jumat, maka fas'au, bersegera, sa'i. Sa'i kan lari kecil ya. Sa'i, bersegeralah untuk mengingat Allah, untuk sholat. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ketika sedang mencari dunia, tinggalkanlah dunia sejenak saja, hanya untuk bertemu, hanya untuk memenuhi panggilan Allah. Allah ingin berkomunikasi dengan kita, Allah ingin bercakap-cakap dengan kita, Allah ingin meet up dengan kita. Tinggalkan sejenak jual beli kita, dunia kita sejenak, gak lama. Dan itu lebih baik buat kalian. Dengan kelu in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Meskipun konteksnya adalah tentang ibadah Jumat, tapi ini ayat akan menjadi representasi azan yang manapun. Bukan hanya azan untuk sholat Jumat, azan untuk duhur, azan untuk asar, maghrib, isya, subuh, azan yang manapun. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Bersegeralah, sa'ilah, lari kecil lah gitu. Untuk mengingat Allah, untuk sholat, dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah bisnismu sejenak, tinggalkanlah rapatmu, tinggalkanlah kopdarmu sejenak, tinggalkanlah nongkrongmu sejenak, tinggalkanlah seluruh aktivitas duniamu sejenak untuk bertemu, untuk bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat yang menjadi pondasi kita, bahwa kita ya, harus bersegera untuk sholat, kita tidak menunda sholat.
Baik, selanjutnya. Ini adalah stimulus. Memang secara fikih, ya, sholat di masjid itu banyak yang berpendapat tidak sampai wajib. Tapi sifatnya adalah fadhailul amal, keutamaan amal. Artinya ketika ada seseorang laki-laki yang sholat di rumah, sholatnya sah. Tapi kalau kata Ustaz Epi mah gini, tenanaon, kan? Nanaonan gitu. Nggak apa-apa, tapi ngapain? Gitu ya. Nah, tetapi nanti kalau kita menelaah ayat hadis-hadis tentang fadhailul amal, sholat di masjid itu sangat dahsyat luar biasa. Masa iya orang yang merindukan surga, ya, tidak berjuang untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan? Masa iya orang yang merasa hamba Allah yang taat, yang patuh, masa iya tidak memenuhi panggilannya? Nanti banyak hadis ya, banyak hadis. Bahkan ada hadis yang menyatakan bahwa jika kalian mendengar azan, kemudian tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya, kecuali dengan uzur. Man sami'an nida falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udhrin. Ini kata Rasulullah. Ya, gitu. Nah, termasuk hadis yang kita bahas, kita bacakan hari ini. Kita coba bacakan hadisnya. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu'i alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'das salati fadzalikumur ribat. Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amal yang dapat menghapus kesalahan, dosa, dan meninggikan derajat? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, yaitu menyempurnakan wudhu dalam kondisi sulit, banyak melangkahkan kaki menuju masjid, dan menunggu sholat setelah mendirikan sholat. Itulah ribat kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Rasul menegaskan ada banyak amal, ya, yang akan menghapus dosa kita dan akan mengangkat derajat kita, level kita, baik di hadapan Allah bahkan di hadapan manusia itu sendiri. Di antara amal tersebut yang akan mengangkat derajat kita, level kita, dan menghapus dosa kita adalah wa kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkahkan kaki menuju masjid. Untuk apa? Untuk sholat di antaranya. Maka inilah fadhailul amal, sholat di masjid. Setiap langkah yang kita ayunkan, langkah pertama mengangkat derajat kita, langkah kedua menghapus dosa-dosa kita. Kalau kita merasa banyak dosa, kalau kita merasa banyak kesalahan, kekhilafan, kelalaian pada Allah Subhanahu wa taala, maka praktekkan ini. Perbanyak kita langkah ke masjid untuk sholat. Ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera kita melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat. Maka
dosa kita yang kita sadari banyak itu akan berguguran dan level kita akan Allah angkat. Derajat kita akan Allah angkat. Ini masa iya sih enggak terstimulus gitu ya? Masa iya sih enggak kabita untuk mendapatkan keutamaan ini kita harus berjuang. Yang namanya ibadah ya perlu perjuangan. Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Mu'min menjelaskan bahwa yang namanya ibadah itu di sana terdapat banyak kesukaran, kesulitan. Dan tidak ada ibadah tanpa penekanan terhadap nafsu, terhadap syahwat. Artinya, yang namanya ibadah pasti ada perang batin, ya. Perang dengan syahwat dan nafsu sendiri. Termasuk ketika kita harus berangkat ke masjid untuk sholat, di sana pun ada kesukaran, kesulitan, di sana pun ada proses perlawanan terhadap syahwat kita. Kalau syahwat lebih kuat, nggak ke masjid. Bahkan nggak sholat. Tapi kalau iman lebih kuat, syahwat tertekan, terkendalikan, kita berangkat ke masjid. Maka lihatlah, kalau ingin tahu siapa orang yang menang atau kalah dengan syahwatnya, lihatlah di antaranya ke masjid atau tidak ke masjid. Kalau tidak ke masjid tanpa uzur, itu orang yang kalah dengan syahwat. Sekali lagi ini adalah sebuah otokritik ya agar kita terstimulus walaupun sifatnya tadi fadhailul amal, masa iya tidak kita ambil kesempatannya. Orang sukses, orang yang pandai menangkap peluang, bahkan orang sukses, orang yang pandai cerdas menciptakan peluangnya sendiri. Maka ketika ada peluang, ayo ambil. Kalau gak ada peluang, berpikir ciptakan peluang sendiri agar kita mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, kebaikan. Begitu. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini hadis yang kedua, masih satu narasi ya. Satu narasi, hadisnya hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tahutu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, masjid, untuk melaksanakan kewajiban yang telah Allah tetapkan di antara kewajiban-kewajibannya, maka kedua langkahnya, yang satu menghapus kesalahan dan satunya lagi meninggikan derajat. Hadis ini senafas, selaras dengan hadis yang tadi. Bahwa langkah kaki kita ke masjid di antara keutamanya adalah mengangkat derajat dan menghapus dosa-dosa kita. Maka dengan dua hadis ini sudah menjadi sebuah narasi buat kita. Segeralah kita sholat. Kalau sudah ada adzan berkumandang, segeralah kita sholat. Kita tidak menunda sholat. Segeralah kita kemudian memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda-nundanya. Karena ternyata di balik segeranya kita untuk melaksanakan sholat, di sana akan ada keutamaan yang akan kita dapatkan. Yang pasti adalah ahli sholat itu
oleh Allah sudah disiapkan sebuah pintu di surga bernama Babus Sholati, pintu khusus untuk spesialis sholat, ahli sholat. Ketika kita melakukan proses rutinitas ngaji misalnya, jadi ahli pengajian, ahli kajian, ahli ilmu, ahli majlis taklim, maka dari ilmu tersebut ada 1, 2, 3 amal yang kita rutinkan, ya. Dan rutinitas ini dalam perspektif ilmu yang lain adalah yang akan membangun keahlian. Ketika suatu aktivitas dirutinkan, maka aktivitas yang rutin itu akan menciptakan keahlian. If you make habit, habit make you. Ketika sebuah amal yang kita dapatkan dari proses nyari ilmu, thalabul ilmi, kemudian kita rutinkan, maka amal yang kita rutinkan tersebut akan menjadi amal yang membuat kita ahli. Di antaranya misalnya kita rawat sholat kita, kita jaga sholat kita, maka kita akan menjadi ahli sholat. Kita amalkan sedekah tiap pagi, kita jadi ahli sedekah. Maka tiap-tiap ahli ibadah tertentu oleh Allah diapresiasi akan masuk surga melalui nama pintu surga bernama Babus Sholati, pintu sholat. Oh, berarti kalau ada umat Nabi yang masuk ke surga dengan pintu ini, VIP Babus Sholat, maka dia berarti ahli sholat. Dia orang yang menjaga, merawat sholat. Terakhir, dalam sebuah ayat Allah menegaskan, ketika menampilkan proses percakapan antara ahli surga dan ahli neraka. Ahli surga bertanya, ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dulu bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Sekali lagi, di akhirat kelak penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Maka kawan-kawan, ikhwata iman, mari kita rawat sholat kita. Mari kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin akan bisa menjadi faktor X terbesar keberhasilan kita, suksesnya kita, masuk surganya kita. Maka hafidhu as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin.